Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan topik tentang gerak menggelinding, di mana dalam video sebelumnya kita telah pelajari bagaimana gerak menggelinding itu pada bidang horizontal. Nah, di akhir video kemarin saya sudah memberikan tugas untuk menganalisa bagaimana gerak menggelinding pada bidang miring. Nah, sekarang kita bahas ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi kemarin saya punya sebuah bidang miring seperti ini ya. Dimana kemiringannya adalah theta ya, kita misalkan theta ya. Di sini terdapat sebuah bola ya, kita katakan aja bola pejal ya, ini kita beri nama bola pejal ya, dengan massa M, jari-jari R ya. Nah, bola pejal dengan massa M, jari-jari R. Nah, pertanyaannya adalah tentukan berapa percepatan linier dari pusat massanya ya. Kita tahu bola ini memiliki berat yang tentunya arahnya ke pusat bumi, yaitu M kali G. Kemudian jika ini kemudian ada, karena bersentuhan dengan apa namanya permukaan bidang ya, maka pada bola ini akan ada gaya normal ya, yang arahnya ke sana. Jadi dia menuju ke pusat ya. Ini gaya normal. Saya bisa juga gambarkan dari sini kemari, tapi saya tunjukkan dari sini. Kemudian ada satu lagi gaya yang bekerja di sini, yaitu gaya gesek tentunya ya, yang arahnya kemari. Gesek statis ya. Karena supaya biar dia bisa menggelinding, di sini haruslah permukaan yang kasar, dan supaya tidak selip ya, menggelinding tidak selip, maka titik ini sesaatnya harus 0 ya. Jadi dia kecepatan sesaat titik di sini ya, titik persentuhan bola dengan permukaan itu harus 0, sehingga konsekuensinya gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek statis. Nah, gaya gesek inilah yang membuat dia bisa berotasi ya, yang bisa berotasi itu yang menghasilkan torsi. Nah, tentunya si bola ini nanti akan mengarah, memiliki percepatannya yang arahnya tangensial kemari, percepatan pusat massanya ya. Nah, kita uraikan gaya ini, gaya MG ini ya, karena kita buat sumbunya begini ya. Ke sini sebagai sumbu X ditunjukkan oleh arah I topi, X positif ke sini ya. Kemudian yang ke bawah sini misalnya kita tunjukkan sebagai J topi ya. Tegak lurus dengan bidang ya. Ini sejajar dengan bidang, yang ini tegak lurus. Ini mengarah ke ya sini ya, di pusat massanya. Nah, tentunya si bola ini akan bergerak menggelinding, di mana dia ada berotasi juga bertranslasi ya. Translasinya itu disebabkan oleh komponen dari MG yang dalam arah tangensial ini ya, dalam arah I ya. Ini kita beri nama ya, kita tahu besarnya adalah MG sinus theta ya. Kalau di sini sudutnya theta, maka kan di sini juga theta. Maka kalau ini theta, maka sisi yang di hadapan ini adalah sinus ya. Ini sisi miringnya. Ini dengan ini sama. Jadi ini MG sin theta. Nah, kemudian kalau diproyeksi kemari, ini MG cos theta. Tapi kita nggak proyeksi kemari ya. Kita nggak proyeksi ke kemari. Nah, sekarang kita tahu
dia menggelinding itu berarti dia ada translasinya, ada rotasinya. Jadi kalau kita tinjau rotasinya, ya, rotasi, maka kita akan pakai sigma torsi, ya. Tentunya terhadap titik pusat massa, ya, titik PM pusat massa. Nah, di sini, yaitu I pusat massa kali A, ya, alfa. Nah, karena menggelinding tanpa selip, maka kita pakai hubungan, ya, A itu adalah alfa R, ya, atau R alfa. Nah, jadi kalau kita gantikan alfanya di sini, yaitu bisa diganti dengan alfa itu sebagai upper R, ya. Ini kita ganti kemari, maka kita peroleh ini nanti menjadi A per R, di mana I-nya, I pusat massa itu kita bisa tulis K, suatu konstanta massa, konstanta momen inersia, M adalah massa kali R kuadrat, kan begini bentuk umumnya. Ini kita ganti kemari, maka kita bisa tulis KMR kuadrat. Di ruas sebelah sini torsinya yang disebabkan oleh Fs lengannya adalah R, jari-jari, ya, R. Nah, R ini kali kemari jadi R kuadrat dengan R kuadrat ini bisa dicoret. Jadi cancel semua, sehingga Fs-nya kita bisa tulis menjadi K kali M kali A pusat massa tentunya, ya. Ini A pusat massa. Nah, oke, jadi kita tahu Fs-nya sebesar ini, ya. Tapi kita nggak bisa menyelesaikan Fs-nya berapa karena A pusat massanya belum kita ketahui. Nah, A pusat massa kita akan analisa dari translasi, ya, seperti kemarin. Jadi translasinya, maka kita akan pakai apa? Kita akan pakai sigma F, ya. Itu sama dengan M kali A, ya. Massanya kali dengan A pusat massa. Nah, F di sini yang kita pakai adalah F dalam arah I, ya, arah sumbu X. Nah, ini mg sin theta, X positif, ya, Fs yaitu X negatif, ya. Nah, berarti saya tuliskan ini kurangin ini, ya. Berarti bisa kita dapati ini M kapital, ya. Ya, M kapital. Mg sinus theta kurangin Fs sama dengan ini M kali A pusat massa. Nah, Fs-nya kita ambil dari sini, kita susi kemari, maka nanti kita bisa dapatin A pusat massa, ya. Nah, ini tadi kita beri nama persamaan 1, ya. Ini kita beri nama persamaan 2, maka susi 1, ya, ke persamaan 2, ya. Ya, susi substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Nah, maka kita peroleh Mg sinus theta kurang Fs kurang ini K M A pusat massa, ya, sama dengan M kali A pusat massa. Nah, ini minus KM A pusat massa, ini MA pusat massa. Ini saya bawa ke ruas sebelah sini. Pertama kita cancel dulu M-nya, ya. Ini setiap ruas ini, setiap suku ada M. Ya, kita cancel aja dulu, ya. Jadi tinggal apa? Di sini min K A pusat massa. Di sini ada A pusat massa. Di sebelah sini, yang di sini tinggal G sinus theta. Ini saya bawa ke sana. A pusat massa di sini. Kalikan 1, ini minus K, bawa ke sana jadi plus K. A pusat massa kali 1, A pusat massa ini. A pusat massa kali plus K adalah K kali A pusat massa yang sudah dibawa ke ruas sebelah sini. Nah, sehingga A pusat massanya bisa kita tulis A pusat massa adalah ini, ya, G sin theta per 1 plus K. Ya, inilah A pusat massa atau percepatan
pusat massa untuk bola pejal tadi ya. Jadi kalau bola pejal nanti gantikan ini K-nya 2/5 ya. Kalau silinder K di pusat massanya berapa? Setengah ya, silinder pejal. Nah, jadi kita udah dapatin ini. Nah, sekarang kalau saya lanjutkan pertanyaannya, bola ini kan menggelinding sehingga suatu saat nanti dia akan berada di sini ya, berada di sini, dimana kita tahu pusat massanya itu telah bergeser ya, telah bergeser sejauh katakanlah D ya. Dari sini kemari katakanlah sudah bergeser sejauh D. Maka pertanyaannya adalah berapa kecepatan di sini ya? Katakanlah ini titik akhirnya. Titik akhir saya sebut V final, nah, VF ya. Nah, jika di sini dilepas dari keadaan dengan kecepatan awal 0 ya. Jadi V di sini, V inisialnya adalah 0 ya. Kecepatan awalnya 0. Berapa kecepatan di sini? Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal itu? Pertanyaan seperti itu, ini tentunya kita bisa selesaikan dengan menggunakan konsep GLBB ya. Karena kan percepatan ini kan GLBB ya. Jadi GLBB itu ini kan konstan ya. GLBB itu kan ada persamaannya kalau jaraknya ya D itu kan kecepatan awalnya 0, berarti tinggal suku setengah A T kuadrat, kan begitu ya. Persamaan S sama dengan V0T tambah setengah AT kuadrat. Jadi V0 nya 0 ya, maka tinggal setengah AT kuadrat. Nah, ini A nya A pusat massa tentunya ya. Nah, D kita tahu, A pusat massa kita tahu, maka T di sini bisa kita tuliskan menjadi T kuadrat sama dengan 2D per A pusat massa. Ini T kuadrat. Nah, jadi T kuadrat adalah waktu dari sini kemari yang dikuadratkan. Nah, jadi kita sudah tahu A pusat massanya, D-nya kita diberi di soal ya. Maka V-nya gimana? V kan ada hubungan V sama dengan V0 ya, ini V final ya, V awal, VI saya sebut tambah A kali T. Karena ini awalnya 0, maka saya bisa tulis V akhirnya sama dengan A kali T. Nah, di sini saya bisa mengakarin kemari, tulis T saja, saya susi kemari, tetapi supaya tidak muncul akar, maka ini yang saya kuadratin. Maka ini bisa saya kuadratin kedua ruas, saya peroleh V finalnya kuadrat sama dengan A kuadrat kali T kuadrat. A-nya kan kita sudah tahu ini, nanti kita kuadratin, T kuadratnya kita tahu ini. Kita susi kemari sehingga kita peroleh. Nah, sekarang 1, 2, oke, ini saya beri nama 3, ini saya beri nama 4, ini saya beri nama 5 ya. Target kita mau cari V finalnya, maka V final VF kuadrat sama dengan A kuadrat, yang ini dikuadratkan, maka G kuadrat sinus kuadrat theta per 1 plus K kuadrat kan ya. T kuadrat kali T kuadrat adalah ini, maka kali 2D per A pusat massa. A pusat massa ini kalau diperkan dengan bentuk pecahan maka dia dibalik, maka G sin tetanya di bawah ya, 1 plus K nya di atas. Oke. Nah, perhatikan di sini ada yang bisa kita cancel, G sin theta dengan ini kan G kuadrat sin kuadrat theta, maka ini bisa di cancel 1, maka tinggal G sin theta di sini. 1 plus K ini kuadrat, ini 1 plus K 1, coret tinggal 1. Maka tinggal apa? Tinggal G sin theta 2D, atau saya tulis 2 GD ya sin theta per ya 1 plus K. Nah, inilah V final yang kuadrat. Kalau kita mau tahu berapa dia nilainya, nanti diakarin sebelah sini. Oke, jadi misal sekarang kalau saya
tahu nilai D-nya berapa, sudutnya berapa, dan ini adalah bola pejal yang nilainya 5/2. Susi semua kemari, maka kita bisa dapatin V ketika dia mencapai atau setelah pusat masanya bergeser sejauh D dari posisi awalnya. Oke, jadi ini rumusnya ya. Ini kalau mau diiniin berarti V akhirnya sama dengan akar gitu ya, 2 GD ya, sinus theta per 1 plus K. Ini rumusnya ya. Bagaimana jika geraknya pada bidang datar? Ya, tetap sama seperti ini, masukkan ini ya. Lakukan seperti ini, dia juga akan diperoleh hal yang sama ya. Nah, kemarin saya katakan kemarin kan 1 per 1 plus K F per M. F-nya kita ganti mg sin theta per dengan M. M-nya di cancel, berarti G sin theta di atas. Jadi benar prediksi kita untuk yang pada bidang miringnya, dia akan punya percepatan pusat massa sebesar ini. Oke, jadi kita cukupkan sampai di sini untuk penurunan atau apa namanya ini, penurunan atau cara mendapatkan percepatan pusat massa untuk apa namanya, benda pejal ya yang menggelinding ya, dan juga kecepatan akhir di dasar ya. Ini kita gunakan konsep gaya dan torsi. Selain itu kita juga bisa menggunakan nanti konsep energi. Nanti kita akan pelajari di video selanjutnya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.